Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau
sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Wherever you are, dimanapun Anda berada, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
Shalom guys, selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Senang bisa menyapa guys, mari sama-sama kita katakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari sukacita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menerimanya, tegur kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, ubah kelakuan hidup kami dan ajar kami dalam kebenaran untuk kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu dan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, senang sekali bisa menyapa guys, saudara-saudariku, Bapak Ibu dimanapun berada, adik-adik tercinta, baik yang sementara dalam mobil, atau di rumah, di kantor, di mana saja. Tentunya firman Tuhan, setiap hari Senin sampai Jumat kami hadir, Connecting Yesus di akun-akun media sosial kami, di Inspirasi Kristen di Jalan Indonesia, di Blessed Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, dan di akun-akun TikTok dan Facebook, serta YouTube. Tentunya tugas kami adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus dimanapun, kapanpun, siapapun, kita harus beritakan kabar baik, kabar sukacita, beritakan firman Tuhan untuk siapapun yang mendengarkan bisa diubahkan, dipulihkan, dan ada kekuatan, ada pengharapan bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Amin. Katakan sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita buka sama-sama dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, kita buka sama-sama. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan ini tentunya perkataan Yesus bahwa apa saja yang kita minta dan doakan, percaya kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan pada kita. Amin. Nah, tema khotbah saya itu iman yang berbuah dalam doa. Iman yang berbuah dalam doa. Tentunya seperti seorang atlet olahraga yang terus melatih tubuhnya, iman pun perlu dilatih setiap hari. Makin diubah hari setiap hari, makin bertumbuh, makin dewasa, makin matang, makin berbuah. Untuk kita makin berharap, berpengharapan teguh bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber penolong kita, sumber kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita. Tidak ada nama lain di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, di malam hari ini saya tentunya senang bisa menyapa guys dalam tema ini, iman yang berbuah dalam doa. Doa bukan sekedar rutinitas religius. Doa bukan sekedar rutinitas religius yang kita laksanakan hanya tiap hari Minggu ataupun hanya di tengah minggu. Tapi doa adalah ekspresi tertinggi dari iman kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita di sorga. Ketika iman dan doa bersatu, terjadilah sesuatu yang melampaui kemampuan manusiawi. Ketika iman dan doa bersatu, terjadilah sesuatu yang melampaui kemampuan manusiawi. Di luar akal kita. Bisa terjadi, ada kekuatan supranatural yang bisa mengubah. Mujizat bisa terjadi. Doa iman mengundang campur tangan Allah ke dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin berubah. Di saat pintu terasa tertutup,
di saat engkau merasa gelap, tidak ada pertolongan, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, disitulah doa iman bisa mengubah segalanya. Yang mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau kuat, engkau bisa mengendalikan semuanya. Masa depanmu, keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu. No. Kekuatan sesungguhnya hanya Yesus yang sanggup mengendalikan masa depanmu, ekonomimu, keluargamu. Jangan pernah engkau merasa kuat. Amen. Tiga kebenaran utama dalam firman Tuhan malam hari ini, Markus 11 ayat 24 ini. Yaitu pertama, iman adalah respon kepada Allah yang nyata. Iman bukan produk usaha manusia. Iman bukan usaha kita. Iman adalah respon hati yang terbuka terhadap Yesus yang menyatakan dirinya melalui firman dan karyanya. Jadi iman adalah respon hati yang terbuka terhadap Yesus yang menyatakan dirinya melalui firman dan karyanya. Kita percaya hanya Yesus satu-satunya kekuatan kita, penghiburan kita, pengharapan kita. Tidak ada cara lain. Engkau bisa berharap pada manusia, berharap pada relasi koneksimu, berharap pada hartamu. Semua itu sia-sia. Tidak memberi jaminan apa-apa. Tapi hanya Yesus yang sanggup merubah, membuat engkau berhasil, membuat engkau penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Jadi sekali lagi saya katakan, iman adalah respon kepada Allah yang nyata. Yang kedua, iman dinyatakan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, tema iman yang saya bawakan ini, iman yang berbuah dalam doa, mengajarkan bahwa iman tidak hidup dalam teori. Iman bukan teori. Ia harus dinyatakan dalam apa? Dalam pergumulan nyata kehidupan sehari-hari. Apapun pergumulanmu, engkau harus yakin. Perkatakan kata-kata positif, kata-kata afirmasi positif, bahwa hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera. Katakan juga, hari aku sehat, aku semakin diberkati, aku semakin diurapi, aku semakin kuat, aku semakin sehat. Katakan kata-kata yang positif yang menguatkan iman kita. Jangan engkau mengeluh tiap hari. Di saat engkau mengeluh, disitulah iblis akan mendistraksi pikiranmu. Engkau akan makin merasa hilang pengharapan. Engkau merasa hilang sukacitamu. Engkau depresi, kecewa, dan khawatir terus. Jika kita dalam kekristenan, jika kita masih khawatir, saya ragukan kekristenanmu. Jika kita masih khawatir, engkau melecehkan Tuhan. Jadi jangan pernah engkau khawatir. Karena Yesus berkata, janji-janji Yesus, ada ribuan janji Yesus. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada ribuan janji Yesus. Yang tentunya kita harus yakin, percaya bahwa firman Tuhan ini, Yesus Kristus tidak berubah. Kuasa, mujizat perkataannya tidak berubah. Tetap berkuasa, tetap punya kuasa yang luar biasa yang sanggup mengubah segala problem kehidupanmu. Jadi jangan pernah, kalau manusia bisa berubah perkataan dan tindakan dan sikap. Tapi Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Percayalah, serahkan pada Yesus semua kekhawatiranmu, kelemahanmu, datang pada Yesus. Poin yang ketiga, iman yang sejati mengubah hidup secara nyata. Nah, iman yang benar selalu menghasilkan transformasi yang terlihat dalam sikap kita, dalam perbuatan kita dan arah hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh berkata Kristus, percaya pada Yesus sumber pengharapan kita, sikap kita dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, perbuatan kita, arah hidup kita tentunya berlandaskan atas firman Tuhan. Bukan atas dunia ini. Kau harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kata abu-abu dalam kekristenan, atau kata ragu-ragu, atau kompromi. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sikapmu, perbuatanmu, perkataanmu, arah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada toleransi. Kau tidak bisa berpatokan dengan dunia ini, bahwa semua hal engkau harus capai dengan apa? Kerja keras. Kadang-kala manusia mengatakan, ini karena hasil kerja keras saya, ini karena perjuangan saya, ini karena relasi saya, ini karena bantuan teman-teman saya, ini karena saya punya uang. No, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang engkau bisa genggam erat di dunia ini. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada manusia yang bisa menggenggam erat semuanya. Baik hartamu, materimu, jabatanmu, pangkatmu, apapun itu. Engkau tidak bisa menggenggam erat.
Karena itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan semuanya, hanya kita tempat penitipan saja. Kalau kita dunia ini hanya tempat transit saja untuk kita. Kalau di mana-mana di liburan itu, setelah liburan kita akan kembali ke rumah kita. Kita hanya liburan, hanya transit dunia ini. Kita akan kembali kepada kekekalan, pada rumah Bapa di sorga. Tinggal engkau pilih, engkau mau di mana? Jalur yang sempit atau jalur yang lebar? Kalau jalur yang lebar, dunia ini kadang-kadang menuju kebinasaan, menuju pada hal-hal yang tidak Tuhan berkenan, menuju pada kehancuran. Tapi jalan yang sempit itu justru penuh perjuangan untuk menuju kekekalan bersama Yesus, tentunya penuh perjuangan. Sangkal diri pikul salib, tidak mudah. Kekristenan tidak mudah itu. Kekristenan tidak mudah, harus pikul salib sangkal diri. Bagaimana kita harus mengampuni musuh kita, mendoakan mereka, kasih pipi kanan, tanpa dipikir kasih pipi kanan, itu berat bagi dunia sekarang. Dunia sekarang kasih tanpa pipi kanan, kasih kaki kanan, bukan kasih pipi kiri. Itulah dunia, semakin kejam. Percayalah, iman yang sejati mengubah hidup secara nyata. Jadi jangan pernah engkau merasa semua karena engkau, semua karena aku. Ini semua karena kerja kerasku. No, tanpa Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terkoneksi dengan Yesus. Mobil terkoneksi dengan aki. Dia akan menyala, dia akan berjalan kencang. Pesawat terkoneksi dengan bahan bakar. Aftur akan terbang tinggi. Kita harus terkoneksi dengan Yesus untuk kita melangkah menuju kekekalan, menuju kemenangan, menuju sukacita yang tentunya akan kekal selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya butuh, durasi hidup kita dunia ini, kita hanya butuh kurang lebih 4.000 sampai 5.000 minggu jatah kita. Bayangkan, sudah di manakah Bapak Ibu guys, sudah berada di minggu keberapa? Kita hanya punya jatah 4.000 sampai 5.000 minggu. Itu kurang lebih umur 80 sampai 90, 100 tahun. 4.000 sampai 5.000 minggu. Sudah minggu keberapa Bapak Ibu guys? Sudah minggu ke 2.000? 1.000? Hanya 4.000 minggu. Semakin kesini semakin singkat waktunya untuk kita berada di dunia ini. Jadi hanya 4.000 sampai 5.000 minggu kita ada di dunia ini. Jadi jangan pernah engkau merasa waktu masih panjang. Iblis mendistraksi pikiran kita bahwa tenang. Waktu masih panjang untuk engkau bertobat. Waktu masih cukup panjang, sangat panjang untuk engkau bertobat. Ada saatnya, di saat engkau terus berbuat dosa, pada saat engkau waktumu selesai, engkau akan terlambat. Akan mengerikan. Akan sangat mengerikan jika engkau terus hidup dalam dosa. Saya ajak untuk malam hari ini, adik-adik guys, Bapak Ibu, siapapun, hanya 4.000 sampai 5.000 minggu. Jatah kita di dunia ini sekitar umur 80 sampai 90 tahun. Jadi mari renungkanlah apa yang sudah saya buat. Apakah saya benar-benar sungguh-sungguh mengikut Yesus atau saya suam-suam kuku percaya Yesus tapi tidak terlalu butuh Yesus? Itu yang mengerikan. Percaya sungguh-sungguh datang pada Yesus, memohon ampun atas semua kesalahan kita. Yesus datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Barang siapa ia ku kasih, ia ku hajar dan kutegur. Jadi Yesus punya otoritas, dia berkuasa. Jadi jangan pernah engkau merasa Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik pada saat engkau masih TK, SD, SMP, Yesus baik. Tapi pada saat engkau mengerti firman, engkau akan yakini sesuai dengan perbuatan. Yesus punya otoritas, jadi jangan main-main dengan Yesus. Pada saat engkau sudah mau, Yesus sudah tidak mau. Pada saat Yesus mau, datanglah pada Yesus. Karena Yesus akan memberikan engkau kelegaan, kekuatan. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini, di kolong langit ini, yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa. Hanya Yesus yang sanggup. Guys, kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 kita buka bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, kita cita-citakan,
kita doakan gumuli, kita percaya kita akan menerimanya. Walaupun kita belum melihat tanda-tanda, tapi kita percaya kita akan menerimanya. Tembok Yeriko dikelilingi bangsa Israel. Pada hari yang ke-6 tidak terjadi apa-apa. Nanti pada hari yang ke-7 tembok Yeriko runtuh. Tenang, Bapak Ibu, sabar dikit. Ini hari yang ke-6 buat engkau. Ini menit yang detik ke-59 untuk engkau. Ini jam yang ke-23 untuk engkau. Sabar sedikit. Tinggal sedikit lagi, engkau akan mengalami kemenangan. Ini detik ke-59 dan jam ke-23. Tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 detik lagi, tinggal 1 hari lagi, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Jadi jangan pernah engkau merasa tidak ada jawaban. Sabar dikit. Panglima Raja Aram, Naaman, dia mandi di Sungai Yordan, disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Pada hitungan ke-6 belum terjadi apa-apa. Dia sempat frustasi, tapi pada 7 kali kesembuhan terjadi. Penyakit kustanya disembuhkan, dipulihkan. Amin. Jadi percayalah, tinggal sedetik lagi, tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 hari lagi, engkau akan mengalami kemenangan. Sabarlah dikit. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Guys, tokoh Alkitab yang saya gambarkan di sini adalah Hana. Hana ini adalah ibu dari Nabi Samuel. Hana ibu dari Nabi Samuel. Bagaimana dia tidak memiliki anak, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia bilang, Tuhan, kalau saya mendapatkan anak, saya akan persembahkan. Saya bernasar, saya akan memberikan anak saya untuk melayani engkau sebagai nasarnya. Dan Tuhan genapi apa permintaannya. Dan dia hidup di bait Allah bersama Nabi Eli. Nah, Hana ini contoh hidup dari tema iman yang berbuah dalam roh ini. Melalui pergumulan dan perjalanannya ini, kita belajar bagaimana iman yang sejati bekerja dalam kehidupan yang nyata dan penuh dengan tantangan. Hana menanti begitu lama, tapi dia percaya jawabannya akan datang pada waktunya. Guys, dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kena engkau bersandar pada pengertianmu sendiri dan akuilah dia dalam segala hal, maka engkau akan berhasil. Nah, percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Apapun yang kau kerjakan, percaya. Akui dia dalam segala lakumu, dalam segala apapun aspek depanmu, karena dia, oleh dia dan untuk dia. Jangan pernah engkau merasa karena aku, untuk aku dan oleh aku. Jangan pernah. Kau akan binasa. Kau akan mengalami kekhawatiran, ketakutan sepanjang hidupmu jika engkau mengatakan bahwa semua dari engkau, untuk engkau, dan oleh engkau. Semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, terapkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 tadi. Di mana kehidupanmu harus diubahkan bahwa apa saja yang kita minta doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Percaya akan kamu dapatkan. Tinggal sedetik lagi, tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 hari lagi, tembok Yeriko akan roboh. Masalah-masalahmu akan roboh, semua akan tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktumu. Amin. Yang kedua, tokoh Alkitab kedua yang saya gambarkan di sini dia Daniel. Daniel di sini melengkapi perspektif yang pemahaman tentang tema ini, yaitu iman yang berbuah dalam doa. Bagaimana Daniel pada saat ultimatum Raja Darius itu waktu itu mengatakan bahwa tidak bisa berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, tapi dia terus melakukan. Setiap hari 3 kali dia di depan jendela, dia berdoa, terus berdoa. Dan pada saat dia dibawa ke kandang singa, Tuhan Allah mengirimkan malaikat untuk menutup mulut para singa, dan Daniel diselamatkan. Dan Raja Darius mengumumkan bahwa mereka harus menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyelamatkan Daniel. Amen. Percayalah, ada waktunya Tuhan. Kalau engkau beriman, engkau yakin, tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Jangan pernah engkau merasa lama. Dalam kekristenan tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Orang Kristen atau orang sekarang, zaman sekarang merasa harus instan. Kita doa pagi, besok siang harus dijawab. Doa tadi malam harus besok pagi harus dijawab. Semua butuh proses. Jalan salib kita harus lewati. Amen. Bagaimana kita penderitaan Yesus alami, kita harus mengalami juga seperti Yesus alami. Yesus tahu air matamu, Yesus tahu kelemahanmu, Yesus tahu pergumulanmu, dan dia telah melihat dan telah tergerak oleh belas kasihannya malam hari ini untuk menolong engkau, menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Melalui kehidupan Daniel yang saya katakan tadi, kita melihat bagaimana iman ini diterapkan dalam konteks yang nyata. Jadi setiap langkah penerapan iman sekecil apapun memiliki dampak yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Jika kita percaya, Yesus katakan percaya saja. Percaya saja, imanmu yang menyelamatkan kau. Bayangkan, wanita pendarahan 12 tahun hanya menjamah ujung jubah Yesus. Bisa sembuh karena dia memiliki iman, respon yang kuat bahwa dia percaya asal saja ku jamah jubah Yesus pasti sembuh. Yesus katakan pada orang buta, orang lumpuh, mau kau sembuh, percayakah aku dapat melakukannya? Percaya saja, imanmu yang menyelamatkan kau. Jadi jangan pernah orang Kristen sekarang mencari pendeta-pendeta, itu baik, mencari hamba Tuhan untuk didoakan. Tanpa kita sadari, kita percayakan iman kita kepada orang lain untuk kita mengalami pemulihan. Mari, percaya. Kata orang, pede dengan sikap imanmu. Bahwa imanmu yang menyelamatkan kau. Engkau sendiri berdoa, datang pada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau. Amin. Nah, langkah-langkah aplikasi iman di saat ini yaitu renungkan setiap hari ayat-ayat emas yang engkau baca, yang engkau hafal atau engkau baca di renungan-renungan harian, ayat-ayat emasmu apapun ayat itu akan memberikan engkau kekuatan. Kau harus sadari bahwa ayat itu menguatkan engkau. Setiap hari harus perkatakan, harus merasa bahwa ayat itu memberikan kekuatan pada engkau. Percaya bahwa ayat ini, bahwa Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Iman menyelamatkan engkau, percaya bahwa ayat itu yang menguatkan kita. Makanya baca firman, doa dan baca firman tiap hari. Jangan engkau hanya men-scroll media sosial. Dunia ini dibutakan oleh media sosial yang akhirnya iblis membuat kita berpikir bahwa masih banyak waktu untuk kita bertobat. Masih banyak waktu untuk kita baca firman. Masih banyak waktu untuk kita intim dengan Yesus. Nah, semua di dunia ini akan datang serba tiba-tiba. Teman-teman saya banyak tiba-tiba besok dipanggil Tuhan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba koma. Semua serba tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui. Kematian akan datang, pasti akan datang kematian itu. Tapi waktu dan bagaimana, kita tidak tahu. Sekali lagi saya katakan, kematian pasti akan menjemput semua kita tanpa terkecuali. Yang membedakan di mana dan bagaimana kita mati. Itu saja. Jadi jangan pernah engkau merasa beralih-alih masih banyak waktu. Kematian akan datang, tapi di mana dan bagaimana itu otoritasnya Tuhan. Jadi jangan pernah engkau main-main. Mari ambil kesempatan malam hari datang pada Yesus. Tersungkur di bawah kaki Yesus untuk engkau makin dipulihkan, diubahkan. Amin. Bawa area kehidupanmu dalam doa yang spesifik dan percaya, Tuhan, aku mau usahaku, pekerjaanku, keluargaku berkati. Jangan berdoa secara umum, tapi percayakan hal yang konkret, yang kau butuhkan saat itu, yang kau butuhkan saat ini. Apa? Kesehatanmu, pergumulanmu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, orang tuamu, suami istri. Berdoa dengan spesifik. Setelah berdoa, ambil satu langkah yang nyata yang mencerminkan imanmu kepada Allah. Berbicaralah engkau jujur. Ceritakan kepada seorangmu, suami istrimu, anak-anakmu, komunitasmu, komselmu, tentang apa yang Yesus kerjakan melalui imanmu. Kesaksian memperkuat iman kita dan orang lain tentunya. Saling menopang, saling menguatkan. Bahwa saya minggu lalu, kemarin, tahun kemarin, Tuhan tolong saya. Tuhan memberkati saya. Saksikan biar orang lain diberkati, dikuatkan juga. Saling menguatkan. Kalau engkau menerima masukan dari teman-temanmu, kata-kata pengeluhan, kata-kata hilang pengharapan, maka engkau akan juga tertular seperti itu. Mari perkatakan kata-kata afirmasi positif, kata-kata iman, bahwa semua akan diberikan padaku karena aku berdoa, aku percaya, aku telah menerimanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biarlah iman yang berbuah dalam doa, berdoa terus, berdoa. Di dalam Markus 11 ayat 4 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, doa, minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya saja, beriman, kamu akan menerimanya. Penghiburan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan akan diberikan asal engkau percaya, berdoa. Amin.
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, firman menguatkan kami, mengajar kami bahwa kami makin harus sungguh-sungguh beriman. Kami percaya semua akan diberikan pada kami, asalkan kami minta dan kami doakan. Mintalah, cari dan ketoklah, maka kami akan mendapatkan semuanya, apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, malam hari ini engkau disembuhkan. Yesus telah melihat engkau dan dia telah tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Segala pergumulan masalah ekonomimu, pekerjaanmu, Tuhan Yesus akan pulihkan semuanya. Mari kita mengatakan kita terima berkat Tuhan. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peran jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Tuhan berkati. Amin. Ciptaan baru, katakan Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Let's sing. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, katakan memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya.
halo teman-teman semuanya.
Tuhan.